Halo teman-teman. Kami akan memperagakan prosedur praktikum pengelolaan tumpahan cairan di lantai. Pengelolaan tumpahan cairan infeksius adalah proses kegiatan untuk menangani, membersihkan, dan mengelola tumpahan cairan infeksius seperti darah, dahak, muntahan, urin, dan cairan lain yang keluar dari tubuh manusia yang dapat menularkan kepada orang lain. Pengelolaan tumpahan cairan bahan berbahaya dan beracun, B3, adalah proses kegiatan penanganan apabila terjadi tumpahan cairan B3. Spill kit adalah seperangkat alat yang digunakan untuk menangani jika terjadi tumpahan, baik berupa cairan tubuh pasien seperti darah, muntahan, urin, dahak, bahan kimia atau zat lainnya, agar tidak membahayakan petugas dan lingkungan sekitarnya. Adapun isi spill kit mencakup 1. APD, handscoon, masker bedah, cap atau topi, google, apron atau gaun dan sepatu boot. 2. Larutan klorin 0,5%. 3. Larutan deterjen. 4. Kertas tisu penyerap, underpad, atau kain bekas. 5. Plastik warna. 1. Untuk limbah kimia menggunakan plastik berwarna coklat. 2. Limbah sitotoksik warna ungu. 3. Limbah radioaktif warna merah. Dan 4. Limbah infeksius menggunakan plastik berwarna kuning. 6. Papan peringatan lantai basah. 7. Untuk limbah B3 mercuri, alat dan bahan ditambah lampu senter, pipet atau squid 10 cc tanpa jarum, botol, plastik klip. Tujuan prosedur praktikum pengelolaan tumpahan cairan di lantai adalah untuk mempertahankan lingkungan perawatan yang aman dari gangguan fisik, baik berupa cairan, maupun serbuk berbahaya dan infeksius. Prosedur pengelolaan tumpahan limbah infeksius, cairan tubuh pasien. 1. Memasang papan peringatan agar area tumpahan tidak diakses oleh sembarang orang. 2. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penanganan limbah. 3. Menggunakan APD, masker, cap atau topi, apron atau celemek atau gaun, plastik, sepatu bot, handscoon bersih, boleh menggunakan dobel. Empat. Letakkan 2 plastik sampah dengan posisi sudah terbuka dan posisikan dekat tumpahan limbah. 5. Serap limbah dengan tisu penyerap atau koran, underpad, atau kain katun bekas, dan masukkan pada plastik kuning pertama. 6. Tuang atau siram lantai bekas tumpahan limbah dengan klorin 0,5%, kemudian serap dengan tisu penyerap, koran, underpad, atau kain katun bekas dan masukkan pada plastik kuning pertama.
7. Tuang atau siram lantai bekas tumpahan limbah dengan deterjen kemudian serap dengan tisu penyerap, koran, underpad, atau kain katun bekas dan masukkan pada plastik kuning pertama. Delapan. Lepaskan cap atau topi dan handskun kemudian buang ke plastik kuning pertama. Sembilan. Lepaskan apron atau celemek atau gaun dan gugel, taruh di plastik kuning kedua. 10. Buang sampah di plastik kuning pertama di tempat sampah infeksius. Sebelas. Apron atau celemek atau gaun dan gugel dapat dibersihkan dan dikeringkan. 12. Cuci tangan bersih. Prosedur pengelolaan tumpahan limbah serbuk kimia. 1. Memasang papan peringatan agar area tumpahan tidak diakses oleh sembarang orang. 2. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penanganan limbah. 3. Menggunakan APD. Masker, cap atau topi, apron atau celemek atau gaun, plastik, handskun bersih. Empat. Letakkan plastik sampah dengan posisi sudah terbuka dan posisikan dekat tumpahan limbah. 5. Basahi underpad atau kain katun bekas dengan air terlebih dahulu. 6. Kemudian tutup area limbah serbuk dan angkat. Buang di plastik coklat. Lepaskan cap atau topi dan handskun, buang di plastik coklat. Lepaskan apron atau celemek atau gaun dan gugel, taruh di plastik kuning. Apron atau celemek atau gaun dan gugel dapat dibersihkan dan dikeringkan. Cuci tangan bersih.
Prosedur pengelolaan tumpahan limbah merkuri. 1. Memasang papan peringatan agar area tumpahan tidak diakses oleh sembarang orang. 2. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penanganan limbah. 3. Menggunakan APD, masker, cap atau topi, apron atau celemek atau gaun, plastik, skun bersih. 4. Letakkan plastik sampah dengan posisi sudah terbuka dan posisikan dekat tumpahan limbah. Lihat dengan lampu senter. Hisap limbah dengan pipet atau spuit tanpa jarum dan buang ke plastik merah. Kemudian tutup bekas limbah dengan bubuk belerang atau pasir, kemudian bersihkan dan buang dalam plastik merah juga. Terakhir, bersihkan lantai. Lepaskan cap atau topi dan handscoe, kemudian buang ke plastik merah. Lepaskan apron, celemek, gaun dan gugel, taruh di plastik kuning. Apron atau celemek atau gaun dan gugel dapat dibersihkan dan dikeringkan. Cuci tangan bersih.
Prosedur pengelolaan tumpahan limbah reagen. Satu, memasang papan peringatan agar area tumpahan tidak diakses oleh sembarang orang. 2. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penanganan limbah. 3. Menggunakan APD, masker, cap atau topi, apron atau celemek atau gaun, plastik, handscoon bersih. 4. Letakkan plastik sampah dengan posisi sudah terbuka dan posisikan dekat tumpahan limbah. Lokalisir tumpahan limbah di sekitar area limbah dengan natrium bikarbonat, NaBi. Bersihkan dan buang di plastik coklat. Kemudian bersihkan lantai dengan deterjen, keringkan dengan underpad atau kain katun bekas. Lepaskan cap atau topi dan handscoon, buang di plastik coklat. Lepaskan apron atau celemek atau gaun dan gugel, taruh di plastik kuning. Apron atau celemek atau gaun dan gugel dapat dibersihkan dan dikeringkan. Cuci tangan bersih. Prosedur pengelolaan tumpahan limbah bahan kimia lainnya. 1. Memasang papan peringatan agar area tumpahan tidak diakses oleh sembarang orang. 2. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk penanganan limbah.
3. Menggunakan APD. Masker, cap atau topi, apron atau celemek atau gaun, plastik, handscoon bersih. 4. Letakkan plastik sampah dengan posisi sudah terbuka dan posisikan dekat tumpahan limbah. Tuangkan air bersih pada tumpahan limbah. Keringkan dengan underpad atau kain katun bekas dan buang di kantong coklat. Tuangkan deterjen, kemudian keringkan dengan underpad atau kain katun bekas dan buang di kantong coklat. Lepaskan cap atau topi dan handscoon, buang di plastik coklat. Lepaskan apron atau celemek atau gaun dan gugel, taruh di plastik kuning. Apron atau celemek atau gaun dan gugel dapat dibersihkan dan dikeringkan. Cuci tangan bersih.